Puji nama Tuhan, berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan pada sore malam hari ini dengan satu pujian, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kita percaya hanyalah pujian kita yang menyenangkan hati Tuhan kita. Sebab sukacita kita yang menyenangkan hati Tuhan kita. Haleluya. Kita sama-sama katakan ya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Oh yeah. Satu suara kami nyatakan. Katakan sama-sama kebesaranmu, kebesaranmu kekal selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib penuh keagungan. Oh, satu hati. Haleluya, kerajaannya kekal selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan sekali lagi. Come on. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa dan bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Ayo sama-sama. Terpujilah namamu
sukacita kita sore malam hari ini akan menyenangkan hati Tuhan. Inilah balasan sukacita kami ini Tuhan, membalas. Lalu kiri kanan, katakan, saudara sukacita. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke ya. Puji Tuhan, terima kasih sukacitanya bapak-bapak, pria-pria yang sejati di dalam Tuhan. Saya akan memberikan dan membuka ruang kesaksian bagi bapak-bapak yang mau menyaksikan pertolongan Tuhan, yang mungkin keluarganya ditolong Tuhan, pekerjaannya ditolong Tuhan. 1-2 orang saya akan memberikan kesempatan. Puji Tuhan. Yuk silakan. Karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya ingin memberikan kesaksian pujian aja. Mantap. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian pujian ini menguatkan saya di mana banyak sekali pergumulan permasalahan yang saya hadapi ya belakangan ini ya. Cuma saya percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Intinya kita bersungguh-sungguh aja lah. Kita serius sama Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Kita yakin bahwa permasalahan yang kita hadapi itu nggak lebih dari kemampuan kita. Ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk berjalan hatiku, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Jaga hatiku Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, pujian yang luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati Mas Kristian ya. Mirip dengan Mas Harto ya soalnya, gemuknya soalnya. Tapi suaranya enak gini. Oke. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, saya berikan waktu dan kesempatan, mungkin Apau, silakan. Ya, silakan Ko Apau ya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain mungkin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan Ko Apau. Hai, salam. Salam semangat. Laskar Kristus. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Memang saat ini saya dalam keadaan apa? Ya, tahu saja. Iya. Tapi pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, kalau tangan-tangan segini itu batuk kambuh. Tapi kalau tanggal tua ini semangat ya. Ya walaupun begitu kita jangan merasa lelah ya, jangan merasa lemes ya. Kita puji Tuhan dengan semangat karena apa? Semangat itu adalah api dari Tuhan untuk kita tetap memuji dengan hati yang bersukacita. Ya saya ingin sedikit menyaksikan kebaikan Tuhan untuk dimana saya di dalam pernikahan ini ya saya bersyukur kepada Tuhan, tapi ada tanggung jawab yang besar ya. Saya bukan menakut-nakuti yang jomblo-jomblo ya. Tapi ini adalah suatu tanggung jawab yang besar ya. Kalau kamu dikasih jodoh itu puji Tuhan ya. Tetapi ada tanggung jawab yang besar. Apa itu tanggung jawab yang besar? Yaitu menghidupi istri dan saudara-saudaranya, dan juga kalau ada anaknya seperti saya ini ya juga anaknya ya, jadi tanggung jawab saya. Pada waktu saya menikah itu kurang, kan saya nikah tanggal 26 ya Februari kemarin. Tanggal 24 itu istri saya dipecat. Dipecat dari kerjaan. Terus saya bilang, oh Tuhan kok begini ya, tapi pemberkatan dan lain-lainnya itu lancar ya, walaupun uangnya itu nggak tahu lah, rahasia ya gitu lah. Seperti itu. Terus akhirnya saya gini, waduh, berarti saya harus menanggung segala yang menjadi kebutuhan istri saya dan juga anak saya sendiri dan juga cucu saya ya, yaitu tanggungan bayar koperasi dan juga bayar sepeda motor seperti itu ya, dan lain-lain ya, seperti kebutuhan bayar listrik, air, gas, dan iuran kampung dan macam-macamnya. Itu saya total itu ya minus. Benar kata Pak Benny, itu minus ya, gaji saya itu minus. Biasanya waktu saya belum nikah itu lea-lea ya, masih lebih-lebih ya. Tapi pada waktu saya menikah ya, itu tanggung jawab yang harus kita pikul ya.
Dan kita jangan merasa waduh kok berat ya, tidak. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Walaupun kita tidak punya uang istilahnya ya, cul-culan ya apa mending makan apa, beli apa. Tapi Tuhan itu dengan caranya yang ajaib ya. Nggak tahu itu melalui teman, melalui anak, itu ada saja berkat yang mengalir. Seperti itu saya juga heran ya. Jadi saya selama ini hidup dengan iman. Iman maksudnya itu enggak, kalau dulu kan tabungan itu ada ya. Tapi saat ini sudah mungkin, jadi ya tetap harus mengandalkan Tuhan. Soalnya tidak ada lagi yang tabungan sudah habis seperti itu ya. Yang saya tekankan yaitu kita tanggung jawab itu kalau kita sudah menikah jangan jadikan beban, tetapi itu adalah suatu tanggung jawab sebagai dan di dalam kelemahan seperti itu kuasa Tuhan memang dinyatakan di dalam kehidupan saya. Itu saja yang bisa saya sharingkan, dan semangat untuk yang jomblo-jomblo. Terima kasih, Isaac. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian bapak-bapak yang sudah menyaksikan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Ya, satu peringatan bagi kita yang masih belum punya kepala dua, mari kita mempersiapkan hati kita. Saya sendiri sedang dalam perjuangan. Di dalam nama Yesus pasti ada pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut sabda kebenaran firman Tuhan yang suci. Terlebih dahulu mari kita memuji Tuhan. Satu pujian kita akan katakan dalam kehidupan kita, biarlah hanya Tuhan saja yang ada dalam hidup kita. Oh, hidup hanya untuk menggenapi firman-Nya. Kalau hidup kita sampai hari ini itu khusus buat kita, bahwa kita ini bisa menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap jalanku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidup. Kau memurnikan dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai menyertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita pujikan, katakan, Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Oh, dalam rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan, ku serahkan
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku Tuhan, amin, mengenapi setiap firman-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap jalanku. Amin. Engkau bersamaku, Engkau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku. Saya undang Bapak bersama-sama lagi berdiri. Tanda mujizat, Engkau menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Oh, Kau bersamaku di dalamku Tuhan. Amin. Menjadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin Tuhan. Kau bersama kami di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan iman, hidupku menggenapi firman. Amin Tuhan. Tanda mujizat terjadi saat ini ya Bapak. Kalau firman yang kami dengar Tuhan akan menyertai setiap langkah kami. Kami ada di dalam firman, bersama dalam firman Tuhan, sebagai bukti kebesaran kemurahan-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku Tuhan, menjadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku Tuhanku. Amin. Ini hidup kami mengenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kau bersama kami, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, kami menyembah Kau ya Bapa. Kami menyembah Kau Yesus. Kami mau membebaskan roh kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kami beribadah, Terima untuk kami kasih. memberikan hidup kami, Amin, hati kami Tuhan. untuk meninggikan dan menyembah Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa, Terima kasih. jika Engkau mempercayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada petang hari ini Tuhan. Dalam urapan-Mu, hikmat yang daripadamu, yang daripada Roh Kudus Amin. turun atas hamba-Mu untuk Amin. menyampaikan kebenaran firman-Mu, Amin Tuhan. supaya menjadi berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini. Kami mau fokus kepada Engkau. Berkati setiap daripada kami yang siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom pria sejati. Shalom. Semangat ya. Yang habis liburan luar biasa, yang gak liburan juga luar biasa. Terima kasih Brother Nisham. Luar biasa ya. Pria sejati, pria idaman. Amin. Saya mau bagi terima kasih buat ketua kaum pria yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nggak mudah saudara. Saya persiapan kemarin ya Pak ya. Kemarin. Saya tadi siang coba-coba mau sampaikan apa ya. Akhirnya saya dapat dari catatan saya yang sangat lama. Saya mau bagikan tentang berkat. Kalau bicara berkat mungkin nggak semua kaum pria aja ya yang suka ya, semua jemaat Tuhan ya. Kalau bicara soal firman tentang berkat itu suka nggak? Suka nggak? Amin. Nah, apalagi ibu-ibu ya. Ini akan saya bagikan 3 ciri-ciri orang percaya yang diberkati Tuhan. Ciri-cirinya itu apa? Mari kita sama-sama buka di kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakan buat saudara. Kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Kalau sudah ketemu, akan saya bacakan buat saudara-saudara semua ya. Judul perikopnya di atas itu kehidupan dan kematian. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah
kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunannya, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tingkat berkat itu ada 3, saudara, yaitu orang yang disebut kaya. Tapi kekayaannya dari mana kita nggak tahu. Terkadang kita secara manusia aja. Saya sendiri, tapi saya sudah bertobat, tidak punya mindset seperti yang orang dunia pikir, orang dunia memandang. Orang-orang kaya yang di luar Tuhan, mereka berkelimpahan, tapi mereka akan mendapat hukuman. Tapi kalau orang-orang kaya yang di dalam Tuhan, dia tahu dan bisa dipercaya untuk mengelola yang berkat Tuhan berikan kepada mereka, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin, saudara. Demikian juga berlaku pada diri kita sendiri. Pria-pria sejati, kita sebagai imam, kita sebagai kepala rumah tangga, akan dibawa kemana ke keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita. Kalau kekayaan kita itu dari hal yang gak benar. Saya akan bagikan bagi saudara, yaitu orang kaya yang sepertinya disebut kaya itu seperti apa sih? Misalnya orang tersebut dahulunya gigih dan ulet dalam menjalankan usaha, atau orang tersebut memang dari dulunya dari keluarga nenek moyangnya, dia neneknya atau papanya atau mamanya itu keluarga kaya. Jadi istilahnya dari kecil tidak pernah susah. Ada juga orang yang mencari kekayaan itu dengan bersusah payah, dengan menyembah berhala. Orang Jawa bilang tumbal. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Saya percaya di sini nggak ada, di luar sana banyak. Amin, saudara. Karena kekayaan seperti itu tidak kekal. Alkitab katakan seperti itu. Saya mau bagikan buat saudara. Di tahun 2003, saya tinggal di Batu Licin selama 3 tahun. Saya kerja tambang batu bara. Saya ditinggal sama bos saya penipu, saudara. Saya lebaran tahun 2003 itu pegang uang 4.000. Saya ditolong oleh orang Banjar, tinggal di rumah beliau. Suami istri nggak punya anak. Dia pekerja tambang emas di daerah, lupa saya, daerah Martapura. Saya didatangi. Saya sampai sekarang ingat penampakan atau apa ini nggak tahu saya. Ada seekor anjing hitam, hitam itu banget, matanya merah. Dia menawarkan kepada saya, ayo kamu tak kasih pesugihan. Gila dah. Saya memang kebiasaan saya tiru sampai saat ini. Saya selalu Alkitab ini yang menemani saya. Bukan menemani tidur, tapi saya baca sebelum tidur. Saya lempar Alkitab nggak bisa, nggak pergi. Pas saya mujurnya ke sana, di sini, di dekatnya keyboard ini. Dasar saudara, ayo kamu tak kasih pesugihan. Tapi saya enggak menjalin komunikasi dengan dia. Cuman saya usir dalam nama Yesus, pergi. Karena saya punya iman. Dari dulu saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, maupun saya kere, maupun saya terpuruk sekalipun, saya tidak akan cari pesugihan, dan saya akan tidak menyembah berhala. Memang saya pernah datang ke gunung kami karena diajak bos saya. Saya tahu, sekedar kita tahu aja, boleh anak Tuhan ke sana boleh, tapi untuk melakukan ritual-ritual seperti itu tidak boleh.
Itu sampai sekarang saya sangat ingat itu, saudara. Kekayaan itu memang kita perlu untuk sarana kita, rumah, mobil, sepeda motor untuk pelayanan, untuk sarana anak kita sekolah, istri kita belanja, kita jalan-jalan. Tuhan gak larang kalau kita senang-senang, amin saudara. Tuhan gak larang kalau kita pergi jalan-jalan. Apa? Untuk menghibur diri kan? Yang Tuhan larang itu apa? Kalau mobil kita, uang kita pakai ke diskotik untuk pakai hal-hal yang gak baik, yang gak benar, yang gak berkenan di hati Tuhan. Itu yang Tuhan gak suka. Itu tipe ciri-ciri orang kaya yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan keluarganya untuk mencapai apa? Keinginannya untuk apa? Mencari pengakuan daripada dunia. Identitas. Kita mau belajar tentang kebenaran firman itu seperti apa? Kekayaan berkat yang Tuhan izinkan, berkat yang Tuhan berikan, itu seperti apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang harus kita perbuat dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Mau saya bagikan buat kita semua di sini, saudara. Ada juga orang yang kaya, tetapi dengan cara atau jalan yang salah, yang seperti saya katakan tadi. Orang kaya yang diberkati memang dari keluarga orang kaya. Ada orang yang kaya tapi dia bisa mengucap syukur. Misalnya pabriknya kayak kemarin 2 tahun kemarin sepi, dan kita juga mungkin di sini, saya pun juga mengalami, saudara. 2 tahun usaha saya di saat saya mulai merintis tahun 2019, saya mengalami, saudara. Tapi apakah dengan keadaan dan kondisi seperti ini kita lari dari Tuhan? Atau kalau kita tersungkur di kaki Tuhan? Itu yang Tuhan minta, saudara. Dan itu yang saya lakukan. Saya belajar apa? Belajar taat sama Tuhan, belajar taat setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Kalau kita ditegur, berarti kita disayang sama Tuhan. Amin, saudara. Sama aja kalau kita sayang sama anak kita, salah, kita tegur toh. Kalau kita biarin, berarti kita juga berdosa toh. Ayo. Kalau anak kita melakukan hal yang gak benar, kita biarin, berarti kan ada pembiaran. Yang bertanggung jawab itu kita, bukan anak kita, karena anak kita gak ngerti. Nah justru itu kita tegur. Kalau kita ditegur sama Tuhan, berarti ada something more dengan kita. 2016, saya mau sharing lagi buat saudara. Anak saya ditabrak, saudara, yang perempuan yang udah menikah ini, yang sudah memberikan kepada saya cucu yang sangat lucu. Sini patah, jari kelingking patah. Waktu itu saya belum sungguh-sungguh bertobat. Saya masih kerja jadi sopir pribadi di dekat Bukit Mas ini. Yang nabrak anak muda, jam 12 malam saya interogasi di rumah, kayak polisi, saudara. Ujung-ujungnya dia nggak punya SIM, udah masuk di polsek sini. Saya nggak bertobat. Waktu itu saya belum bertobat, saudara. Kebetulan omnya disambit. Telepon Desember tanggal 19, mahal-mahalnya tiket, cari utangan, saudara. Dapat pergi 1 minggu sembuh. Orang kantornya kaget. Berangkat dari Surabaya pakai kursi roda, pulang jalan kaki. Tapi itu bukan kuasa Tuhan Yesus, tapi kuasa kegelapan. Saya nggak bertobat. Saya waktu itu masih rajin ke gereja di Gibeon, di dan Mopak depannya itu. Duku Upang gitu ya. Dekat SMP apa itu? Michael Christian, hamba Tuhannya. Saya minta doa sama beliau. Beliau bilang apa? Lakukan pemberesan sama Tuhan. Saya nangis, saudara. Nangis. Saya waktu itu memang pakai cara saya sendiri. Tapi puji Tuhan, saya doakan anak saya supaya
pengobatan alternatif yang pakai kuasa-kuasa kegelapan itu diputuskan dan dipatahkan atas hidup anak saya dan keluarga saya. Puji Tuhan, keluarga saya penuh damai sejahtera. Tuhan juga kepingin saudara, keluarga kita itu penuh damai sejahtera. Jangan hanya duit dan duit yang dikejar, tidak akan habis. Saya dulu jadi ojol, Mas Aaron. Saya jadi ojol saudara. Pernah saya pulang jam 12 malam, besoknya ditanya sama istriku, oleh piro Pak? Lek loro oleh delok sore apa seni rumah sakit, entek dirusak sepedamu. Bukan ditanya ipang kesel Anda, malah diomeli saudara. Iya, karena istriku sayang sama aku punya tanggung jawab. Jangan iri sama orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan. Justru kita ini yang harus berterima kasih sama Tuhan. Walaupun hidup kita biasa-biasa aja, rumah tangga damai sejahtera, Tuhan pasti cukupkan. Amin saudara. Ini loh, saya bisa bicara di depan saudara. Saya mengalami. Dan Tuhan tidak pernah izinkan saya utang. Saya pernah utang di KUR saudara, jaminan BPKB 15 juta. Habis. Udah jadi apa-apa. Maunya bikin dapur, entek, nggak jadi apa-apa. Bener nggak pakai jalan-jalan Bu. Kemana uang itu nggak tahu. Kemarin saya bahas-bahas sama istriku. Dan di situ saya belajar untuk tidak belajar utang. Minta sama Tuhan. Kita ini orang-orang yang spesial loh. Apa? Kita diberkati, kita dilindungi, dan jaminan keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu harga saudara. Harga yang harus kita bayar apa? Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau mau punya ciri-ciri orang yang diberikan sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Memiliki kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan itu apa? Yang Tuhan datang katakan, marilah kepadaku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sudah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya di kayu salib, dan tidak akan terulang kembali untuk kedua kalinya. Kita orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan dihakimi, bukan ditimbang perbuatan baik dan buruk. Oh gede sing baik, kayak orang nimbang ikan lah. Tidak begitu konsepnya Tuhan, tidak begitu saudara. Kita hidup karena kasih karunia, amin. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sungguh saudara, sejak saya gabung di Harvest, saya banyak sharing sama Pak Gembala. Mungkin juga ada teman-teman di sini yang sedikit saya sharing. Saya dulu emosian saudara, ngamuan. Bener, gabung di Harvest saudara, minta doa, minta sama Tuhan doa. Tuhan kayak orang aku sabar, kayak orang saya, tambah jadi gendela. Iya, aku pernah bagikan waktu di Domal ya, Pastor Benny. Aku masak ambil bojoku sebelah. Pasar baru Pak. Aku bilang gini, aku ini gak mabuk, gak edan, gak gedong. Aku ini sadar. Nangis istriku. Aku pergumulan minta sabar saudara. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Amin saudara. Tuhan itu sungguh baik. Saya enggak berhenti berdoa sama dia, minta sabar sama Tuhan. Tapi itu mengalir. Apa sebabnya? Saya tunduk di kaki Tuhan. Saya taat kepada firman Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan mau. Segala hukum-hukumnya dan peraturan-peraturannya itu mengalir saudara. Istri saya sama sekarang, maaf ya saudara-saudara, istriku lo gak nyosoran. Sekarang saudara, loh iya kaget aku, loh orang apa ini? Benar saudara.
rumah. Aku kayak loh, apa ini? Dia tak malu-malu, cuma aku sadar, oh iya, terima kasih. Cuma aku itu yang bisa aku ucapkan. Kalau saya ngamukan jadi apa keluarga saya? Demikian juga kalau saudara di rumah ngamukan, mau jadi apa keluarga kita? Di rumah nggak ada kenyamanan. Saya bilang sama anak, produknya anak itu di rumah. Kalau kamu enjoy di rumah, tidak akan cari kesenangan di luar, dan tidak akan cari pelarian di luar. Saya begitu terapkan begitu karena saya dididik sama papi mami saya bukan orang berada, saudara, tapi orang yang taat dan takut akan Tuhan. Keluarga saya dari kecil semua Kristen, tapi Kristen yang bagaimana? Kristen yang berkualitas atau yang nggak tahu lah. Itu yang harus kita pegang, saudara. Ciri-ciri orang yang mau diberkati sama Tuhan apa? Di Ulangan tadi memiliki kekuatan dan dalam menghadapi masalah. Terkadang kita ini, saudara, kalau sudah diberkati kebanyakan, gak kuat godaan ini. Saya selalu doa sama Tuhan begini, Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan percayakan kepadaku, dan biarlah aku boleh dan bisa dipercaya untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan dan kehidupan keluargaku. Saudara dan saya harus siap seperti itu mulai sekarang. Kalau saya dulu dengan teman-teman di luar sopir atau teman ojek itu ya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang duit lanang jadi. Kapan duit itu jenis kelamin? Bagi saya tidak ada, saudara. Dari dulu sebelum seminar KKR kaum pria yang dari pelayanan dari Jakarta, saya tidak pernah kunci HP dan tidak pernah taruh dompet di sembunyi-sembunyi, tidak ada. Kita enggak saling komitmen, enggak. Beku, enggak ada. Enggak ada, saudara. Tapi itu terserah pribadi ya. Terserah. Tapi di keluarga saya enggak ada yang disembunyikan. Karena Tuhan tahu hati kita. Kalau ada kesinambungan, kalau ada kerjasama antara kita dengan istri, keluarga kita pasti diberkati. Karena tongganya, role modelnya anak-anak itu dari kita orang tua. Harus kuat, saudara. Saya ngalami. Saya berdoa aja, anak-anak berdoa kalau malam. Gak sempat malam pagi, tapi kebanyakan malam. Karena pagi anak saya itu paling malas bangun. Sekarang dia aktif sekolah, kan kita anak-anak kita semua udah aktif sekolah normal ya. Malam. Saya gak akan bahas mesbah keluarga, mungkin kita di tempat sini semua sudah pastilah bikin mesbah keluarga. Bagaimana ciri-ciri orang yang diberkati? Satu, ciri-cirinya orang yang diberkati itu di Ulangan 30 ayat 16 tadi mau saya bacakan buat saudara, ayat 16 ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Maksud Tuhan begini, saudara. Kita harus taat sama hukum-hukumnya Tuhan. Kita harus taat sama perintah-perintahnya Tuhan dan ketetapan-ketetapannya tanpa tawar-menawar. Amin, saudara. Kalau kita mau diberkati, di mana? Di negeri yang Tuhan izinkan untuk kita menduduki, di mana? Di Surabaya, mungkin di Bali, mungkin di mana? Kita diutus oleh Tuhan untuk menempati negeri itu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Bukan bicara kapan-kapan, enggak. Hari ini, besok dan selama-lamanya.
Belajar apa? Belajar taat sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan itu tanpa batas. Seperti moto kita Gereja Harvest Ministry, mengasihi tanpa batas. Mengasihi tanpa batas itu apa, saudara? Ya, dimanapun kita berada ingat Tuhan. Di tempat kita bekerja, di kendaraan, di jalan, kita ingat Tuhan. Amin, saudara. Kalau yang masih jomblo-jomblo mungkin ada sedikit masih ingat pasangannya. Ya bang, enggak ada yang ngaku kali ya. Kalau kita ini yang sudah berkeluarga pasti ingat keluarga. Amin. Itu ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Itu pertama apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, melakukan semua perintahnya, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya, maka kita akan diberkati. Yang kedua, ciri-ciri orang yang diberkati. Kita buka di kitab Hagai 2 ayat 20. Hagai 2 ayat 20. Hagai 2 ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Nah, bicara lagi hari ini, saudara, bukan kapan-kapan, tapi hari ini dan seterusnya dan selama-lamanya. Berkat itu akan turun bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Orang yang terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, orang yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Bukan di saat kita diberkati kita mau memberi sama Tuhan. Bukan tergantung suasana hati, saudara. Tuhan mau memberkati kita dan kita mau memberkati Tuhan. Tuhan gak pernah utang sama kita. Amin, saudara. Justru kita ini yang dulunya di pujian tadi, kita yang hina, dijadikannya layak untuk melayani Tuhan. Gak pelit untuk menabur, gak hitung-hitungan, tapi dengan hikmat, saudara. Hikmatnya itu bagaimana? Misalkan kita punya uang 50.000, ada orang yang butuh atau teman, ya kasih ke separuh, yang penting kita juga ada uang toh. Nggak konyol kan? Nah kalau konyol kita misalkan jauh rumahnya, kita mau jalan kaki, terus kita haus, masa mau minta minum sama orang? Itu hikmat, saudara. Maksudnya kita juga harus hemat, nggak konyol. Kalau kita punya uang 100.000, terus ada teman mau pinjam atau butuh untuk kita bantu, terus kita kasihkan semua. Di rumah, wah itu kok LPG, mate kon, gak masalah. Ayo, masa pinjam LPG sama tetangga? Itu hikmat namanya, saudara. Itu ciri-ciri kedua, orang yang diberkati Tuhan itu menabur untuk perluasan kerajaan Allah. Di kitab Hagai tadi berbicara seperti itu. Untuk pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saya sempat sharing waktu pelayanan di lapas sama Pastor Benny dan Pastor Dani. Mari saudara-saudara, kalau hati saudara tergerak tiap bulan untuk berdonasi, di saat Harvest Ministry memiliki jadwal pelayanan di Rutan Medaeng ya Pastor Benny, jangan berbicara berapa banyak yang mau kita tabur, tetapi ketulusan hati kita Tuhan pasti perhitungkan. Amin, saudara. Kita dipelihara sama Tuhan. Mari, saya nggak seberapa hafal
ayat Alkitabnya itu, saudara. Tapi saya ingat sekali kalimatnya. Marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu bukan hanya berbicara duit. Kelegaan itu bukan hanya berbicara materi. Bukan, saudara. Tapi segala beban hidup kita, segala masalah kita, segala apa yang kita menjadi pikiran kita, itu Tuhan pasti memberikan kelegaan. Dan gak tanggung-tanggung, saudara. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Amin. Dan juga satu hal yang harus kita camkan baik-baik, saudara. Kita tinggal di Indonesia bukan satu kebetulan yang mayoritasnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi saya percaya di Indonesia tidak ada anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu jaminan daripada Tuhan. Saya selalu berdoa bahwa anak cucu kita Tuhan yang jamin. Demikian juga buat saudara, anak saudara studi daripada anak-anak saudara, Tuhan yang jamin. Amin, saudara. Yang penting setia sama Tuhan. Tadi apa? Yang pertama, mengasihi Tuhan, melakukan taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Gak ada pelanggaran, gak ada tawar-menawar tentang itu, saudara. Mau menabur bagi kerajaan surga di muka bumi ini, bagi kerajaan dan perluasan kerajaan surga, kerajaan Allah di muka bumi ini. Jangan berbicara nilainya, saudara. Tuhan gak nilai nilainya, tapi Tuhan nilai ketulusan hatinya, kerendahan hati saudara. Bukan gereja kita, bukan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Rutan Mentahing itu yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi ada tetapinya, saudara. Tuhan perhitungkan semua apa yang kita perbuat. Anak cucu kita dibebaskan dari sakit penyakit. Keluarga kita dibebaskan dari segala kutuk. Keluarga kita dibebaskan dari niat-niat orang jahat. Keluarga kita dan kita sendiri dibebaskan dan diluputkan dari segala malapetaka dan kecelakaan. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu yang saya selalu berpikir dan berpikir. Itu yang saya selalu pegang, saudara. Dan saya selalu berdoa begitu. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua. Itu yang Tuhan berikan pada kita. Ciri-ciri orang yang diberkati sama Tuhan. Melakukan hukum-hukumnya Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Mengasihi Tuhan. Tuhan tanggung jawab. Tuhan yang ngajak, Tuhan tanggung jawab. Kalau kita mau belajar dari tahun kemarin 2020-2021 memasuki tahun 2022, terobosan-terobosan apa yang Tuhan berikan sama kita luar biasa, kan, saudara? Saya selalu sharing sama istri saya. Kadang-kadang saya langsung, ayo Ma, saya langsung gandeng tangannya, ayo kita doa. Kita doa. Kalau ingat apa ya, kilas balik 2020-2021, langsung kita lagi duduk-duduk di bawah di teras itu, doa di dalam rumah tapi bukan di luar. Doa. Kenapa? Merasakan kebaikannya Tuhan, penyertaannya Tuhan sampai saat ini, saudara. Luar biasa. Kita bisa melayani. Saya sampai benar-benar di saat ganas-ganasnya COVID, Laskar Kristus, Pastor Harper, Pastor Dani, Pastor Benis, dan semua yang terlibat, Pastor Henry, Tuhan tolong lindungi, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Gencar-gencarnya COVID, mereka pelayanan di komsel-komsel. Itu penyertaan Tuhan dan luar biasa keajaiban. Kadang-kadang jemaat itu tidak berpikir ke sana, saudara. Itu mujizat. Hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita sampai sekarang kita bisa ketemu. Amin. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melayani, dan terobosan-terobosan yang baru selalu baru dalam hidup kita. Kita nggak tahu besok Tuhan mau bikin apa sama kita. Oh iya. Ayo. Di masa saudara Pastor Hammer sharing mengenai khotbahnya Pak siapa itu, pendeta siapa itu. Kalau dapat uang 1 miliar mau bikin apa?
katanya. Mau begini begitu, begini ya, tinggal menghayal lagi katanya. Oh cuma menghayal kok, ya kan? Belum ada duitnya aja sudah menghayal, gimana kalau ada duitnya? Itu loh saudara. Mari kita harus punya ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu di 1 Petrus 3 ayat 8-10. 1 Petrus 3 ayat 8-10. Saya mau bacakan buat saudara ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Perikopnya kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di bagian ayat 9 yang terakhir saudara, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita mulai hari ini. Jangan tunggu, oh nanti Tuhan aku sih repot, oh nanti Tuhan aku sih sibuk dengan pekerjaanku. Saya belajar saudara. Saya belajar apa? Jangan sampai saya nanti sudah dipanggil Tuhan, saya belum siap. Saya nanti dipanggil sama Tuhan, saya belum merasakan bukan merasakan, tapi melayani Tuhan dengan segenap hati. Seperti kapan hari saya diajak untuk pelayanan di lapas, terus berapa bulan yang lalu dijadwal sama Pastor Henry untuk menyampaikan firman Tuhan, sharing di Pakis apa ya? Pakis. Sehari saudara, dilanjut dengan ibadah kaupri yang 1 bulan yang lalu ya Pak ya. Nah, pelayanan seperti itu kita harus bisa berkorban saudara, karena Tuhan sudah berkorban luar biasa bagi kita. Jangan tunggu, oh nanti Tuhan aku sih repot, oh aku saya ngomong putuku. Saya tidak punya pikiran kayak begitu. Di saat ada yang ngajak saya, oke, saya tinggal. Karena waktu saya di rumah itu sangat banyak. Tapi alangkah baiknya kita juga kalau diminta sama Tuhan, ayo berdoa dikit aja. Di ibadah kaum pria atau di komsel. Itu kan pelayanan bukan hanya di mimbar kayak begini, singer, main musik atau WL atau apa. Pelayanan dimanapun kita berada saudara, dimana kita ditempatkan oleh Tuhan, di tempat pekerjaan kita itu melayani, terutama di keluarga. Bisa menjaga mulut, bisa menjaga perkataan, bisa menjaga hati. Saya bilang sama istri saya dan juga banyak cerita sama teman-teman, Tuhan itu lihat hati saya dan hati saudara. Sebenarnya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya dengan uang banyak. Tapi Tuhan lihat hati saudara dan saya. Siap nggak menerima berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya sharing dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, bahkan juga ada yang mengenal Tuhan. Kalau saya diberkati sama Tuhan 1-2 bulan dengan uang bermiliar-miliar, saya juga sharing sama anak istri saya, apakah papa masih di tempat ini? Apakah papa masih di rumah jam segini? Ataukah papa dengan orang lain?
melakukan hal yang nggak baik seperti dulu-dulu. Tuhan lihat hati. Saya percaya pria-pria sejati malam hari ini siap diberkati Tuhan, amin. Siap dipercaya untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita, amin saudara. Saudara, harus siap. Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat rupa. Tuhan lihat hati, bukan lihat harta. Biarlah itu ditemukan bagi kita pria-pria sejati malam hari ini. Amin saudara. Ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Berkat bukanlah keadaan tapi pilihan. Di Ulangan 30 ayat 19. Ayat yang tadi saudara. Ulangan 30 ayat 19 itu. Bagian terakhir. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kehidupan itu banyak berbicara tentang berkat, tentang perjalanan hidup kita, saudara dan saya, masa depan daripada anak-anak, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita dan saudara kita. Mari saudara, siapkan hati saudara dan saya untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan, untuk memanajemen. Wih, canggih banget ya ngomongnya ya, memanajemen ya, untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin saudara. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan gak larang kita jalan-jalan ke luar negeri kalau kita punya duit. Asal duit itu duit dari usaha kita, bukan duit dari yang gak benar. Amin saudara. Tuhan gak larang kita beli mobil yang mewah, asal duit itu dari hasil usaha kita. Amin saudara. Tuhan gak larang saudara punya aset banyak. Tuhan gak anti orang kaya. Tapi Tuhan yang larang itu kita kekayaannya itu dari hal yang gak benar. Yang seperti tadi saya di bagian pertama itu saya bagikan buat saudara. Mari saudara, mulai hari ini kita buat keputusan, buat komitmen pribadi dengan Tuhan. Saya selalu berdoa seperti itu saudara. Tuhan, terima kasih jika Tuhan sudah mempercayakan berkat yang Tuhan berikan kepadaku untuk aku kelola dengan baik, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan cari. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah pria-pria sejati di tempat ini mulai hari ini Tuhan kami berkomitmen Tuhan, untuk kami taat dan setia pada Engkau, untuk mengasihi Engkau tanpa batas, dan menabur dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami, memberikan kami hati yang siap untuk diberkati, hati yang siap untuk dipercaya, pribadi yang siap untuk dipercaya mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kepada anak cucu kami, sanak saudara kami dan orang tua kami, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Jika Engkau menegur kami, jika masih ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, kami mohon ampun yang daripada-Mu Bapa. Karena kami pria-pria sejati adalah kepala rumah tangga, adalah imam bagi keluarga kami, bagi istri dan anak-anak kami dan cucu kami dan bahkan menantu kami. Tuhan, biarlah Engkau persiapkan kami sebagai pria-pria sejati ini Tuhan, dapat mewarnai kehidupan keluarga kami dengan kasih Kristus, supaya kami boleh menjadi imam, supaya kami boleh menjadi kepala rumah tangga yang penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan kasih ya Tuhan, menjadi berkat
bagi istri dan anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan bagi gereja Tuhan, gereja lokal di tempat ini Tuhan. Pria-pria sejati di tempat ini boleh menjadi berkat untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami secara pribadi, dimanapun kami berada. Hati kami, pikiran kami senantiasa tertuju kepada-Mu. Sempurnakan firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu terbatas. Biar Engkau sendiri yang bekerja secara pribadi atas hidup hamba-Mu dan semua pria-pria sejati di tempat ini ya Bapa. Biar senantiasa kami boleh berimpartasi dengan Engkau. Ada koneksitas senantiasa dan selalu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pria-pria sejati, mari sama-sama katakan amin.